책임지면 되지. 그래? 알았어. 원래 땀을 많이 흘려야. Seorang wanita cantik yang berusaha mendapatkan tumpangan gratis di sebuah hotel. Bahkan dia rela membuka diri serta harga dirinya untuk merayu pemilik hotel yang haus akan penggenjotan. Penasaran seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai guys. Lanjut. Hai, what's up guys? Jumpa lagi di channel Mr. Biggy. Masih bersama saya, admin ganteng dong, kata mak gue sih. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hot Taste. Film ini rilis di tahun 2020 dan diperankan sama si montok nih guys dari Korea, atau kita sebut saja Mbak Bertu. Ya, nggak usah berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, nggak usah nyinyir sana-sini seperti mulut tetangga yang tak terkendali. Langsung saja, kita seruput dulu kopinya. Mantap! Di awal film, kita sudah diperlihatkan seorang pasangan kekasih yang sedang berada di sebuah hotel. Wanita ini bernama Jung I dan yang pria bernama Hyung. Mereka berdua ini sedang bertemu pemilik hotel untuk membicarakan uang sewa. Dikarenakan mereka berdua lagi cari penginapan yang murah untuk bisa tinggal sementara guys. Pemilik hotel berkacamata itu kita sebut saja Mas Wanto. Singkat cerita, karena fasilitas dan harganya dirasa sudah cocok, mereka berdua pun langsung minta untuk bisa masuk ke kamar hotel milik Mas Wanto tersebut. Di dalam kamar, Hyung dan Jung I pun melanjutkan obrolan mereka, membahas bagaimana hotel tersebut. Dan sudah dapat dipastikan obrolan asik mereka diakhiri dengan adegan bercocok tanam, saling cangkul-mencangkul, siram-menyiram sekaligus mencoba kekuatan ranjang penginapan tersebut guys. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Jung I dan Hyung sedang bercocok tanam, terlihat Mas Wanto sedang berada di depan kamar dan mendengarnya. Ketika sedang asik menikmati suara pemersatu bangsa itu, Mas Wanto malah ditelepon sama temen ngopinya. Dan terpaksa dia harus mengangkat teleponnya. Beberapa saat kemudian, Jung I dan Hyung keluar dari kamar. Mereka pun kaget ada Mas Wanto di depan kamar. Sekaligus mereka merasa malu karena mungkin suaranya terdengar sampai luar kamar. Kemudian mereka berdua pun pamit keluar mau jalan-jalan sambil cari makan. Mas Wanto yang terbayang-bayang akan kecantikan si Jung I, dia pun hanya bisa bengong. Karena sudah bertahun-tahun Mas Wanto ini jadi jomblo guys. Dan tidak tahu harus mencari pelampiasan di mana. Akhirnya, saking kepepetnya, dia pun mencari situs bercocok tanam di HP-nya dan menontonnya sendiri. Terus dia lanjut melakukan pelayanan mandiri di atas sofa ruang tamu rumahnya. Scene berganti. Terlihat Jung I sedang asik ngobrol dengan temannya di sebuah kafe. Temannya ini kita sebut saja Nova. Nah, kebetulan si Nova ini sedang mencari penginapan. Dan Jung I pun memberikan rekomendasi penginapan yang murah dan nyaman, yaitu penginapan milik Mas Wanto. Tanpa berlama-lama, diajaklah Nova ke tempat penginapan milik Mas Wanto. Melihat wanita cantik dan montok di depannya,
terlihat Mas Wanto sudah lirik sana sini dan juga rudalnya sudah naik turun tak terkendali. Akhirnya pun Mas Wanto menyediakan penginapan yang murah juga untuk Nova. Setelah itu Nova pun beranjak ke kamarnya mau beres-beres lanjut mandi biar seger. Beberapa saat kemudian ketika Nova sedang mandi, terlihat Mas Wanto diam-diam mengintip Nova yang sedang mandi. Melihat pemandangan yang menyejukkan mata itu membuat rudal Mas Wanto semakin tak terkendali. Dan dia tidak tahu harus mencari pelampiasan di mana lagi. Akhirnya pun dia mempunyai inisiatif mengambil segitiga birunya si Nova untuk dijadikan bahan inspirasi saat melakukan pelayanan mandiri dan rutin setiap hari, guys. Saat melakukan pelayanan mandiri, tanpa disadari Mas Wanto ini lupa mengunci pintu kamarnya. Tiba-tiba Nova pun masuk dan mengagetkan Mas Wanto. Bukannya pergi, Nova ini malah mendekati Mas Wanto. Mas Wanto ini agak gugup dan grogi dikarenakan sudah lama dia tidak bercocok tanam. Tetapi Nova ini terus merayunya. Dan akhirnya terjadilah adegan pergenjotan duniawi, guys. Keesokan harinya Nova pun cerita kepada Jung-i bahwa dia tadi malam sudah memberikan pelayanan terpadu kepada Mas Wanto. Sebagai imbalannya, Mas Wanto ini memberikan penginapan gratis kepada dirinya, asalkan dia bisa memberikan pelayanan yang jos setiap hari. Jung-i hanya bisa terheran-heran melihat Nova yang memberikan serabi lempitnya demi sebuah penginapan gratis, guys. Tidak disangka obrolan mereka ternyata didengar oleh Hyung yang kebetulan keluar dari kamarnya. Dan lebih gilanya lagi, si Hyung yang seorang pengangguran ini malah nyuruh Jung-i bercocok tanam dan melakukan pelayanan terpadu dengan Mas Wanto, supaya mereka mendapatkan penginapan gratis juga seperti Nova. Awalnya Jung-i menolak, tetapi setelah dipikir-pikir Jung-i akhirnya setuju. Dikarenakan uangnya yang sudah menipis dan tidak tahu harus bayar hotel pakai apa. Siang harinya terlihat Jung-i sedang menikmati makan sambil ngobrol dengan Mas Wanto. Tanpa basa-basi, Jung-i pun menyampaikan maksudnya bahwa dia mau melakukan pelayanan terpadu dan rutin setiap hari asalkan penginapannya digratiskan juga seperti Nova. Mas Wanto yang sudah lama jomblo ini pun akhirnya mengiyakan hal itu. Malam harinya terlihat Jung-i memasuki kamar Mas Wanto untuk memberikan pelayanan terpadu yang sudah dijanjikannya. Terus mereka pun lanjut bercocok tanam, cangkul-mencangkul, siram-menyiram sampai mereka berdua puas, guys. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa di like dan subrek-nya. Dan bagi kalian yang mau request alur film, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.